Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir? Ini Bu. Masuk semua. Ya Bu. Anak kita speaking terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdiri. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangannya samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap belajar. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu belakang? Ada Bu. Ya, tentang apa? Materi apa? Tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya, masih ingat materinya membahas apa? Ingat. Membahas apa? Tumbuhan. Ya, pintar. Baik anak-anak, Ibu akan menampilkan video. Kalian perhatikan ya. Ya, Bu. Setelah menonton video, Ibu akan bertanya. Ya, Bu. Interaksi makhluk hidup di dalam ekosistem, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui dan memahami jenis interaksi pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dalam sebuah ekosistem. Oke teman-teman, kita masuk di pembahasan yang pertama. Nah sebelumnya ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam sebuah ekosistem? Ada yang tahu? Iya betul, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ini ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan produsen. Nah teman-teman, konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, atau dengan kata lain, konsumen ini tergantung pada makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti manusia dan hewan. Manusia dan hewan tidak akan hidup tanpa adanya komponen ekosistem biotik dan abiotik. Sedangkan produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Nah teman-teman, konsumen yang memperoleh makanan langsung dari produsen disebut konsumen tingkat 1. Sementara itu, konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen 1 dinamakan konsumen tingkat 2 dan seterusnya.
hewan dapat menghasilkan makanan sendiri yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi konsumen. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu bagaimana tumbuhan ini menghasilkan makanannya sendiri? Iya betul, yaitu dengan fotosintesis. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, karena konsumen ini adalah suatu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, oleh karena itu, untuk mendapatkan energi, konsumen bergantung pada suatu produsen atau makhluk lainnya. Nah, teman-teman, dalam komponen rantai makanan, konsumen terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja sih? Ada yang tahu? Iya betul, konsumen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah teman-teman, berikut adalah penjelasan dari masing-masing konsumen berdasarkan tingkatan tersebut. Yang pertama ada konsumen primer. Nah teman-teman, konsumen primer adalah konsumen pertama yang mana ia mendapat energi langsung dari produsen. Contohnya adalah suatu makhluk hidup yang termasuk herbivora seperti sapi, kerbau, kelinci, dan lain-lain. Nah teman-teman, jika dilihat dari ekosistem sawah yang menjadi atau berperan sebagai konsumen primer, apa ya teman-teman? Iya betul, yang berperan sebagai konsumen primer dalam suatu. Ya baik anak-anak, dari video tadi Ibu mau tanya nih, bagaimana jika salah satu hewan dalam rantai makanan hilang, apa yang akan terjadi? Ekosistem terganggu. Ya benar Zelvi, kasih tepuk tangan untuk Zelvi. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Kalian akan mengerjakan LKPD ini per kelompok. Nanti presentasikan ke depan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya.
dimakan oleh belalang, belalang dimakan kata, kata dimakan ular, ular dimakan elang, elang jadi jamur. Ketika mati, elang akan dibumbui jamur, bukan jadi jamur. Terus guru elang pada gambar ini, dia ini berfungsi sebagai konsumen tingkat tinggi karena dia akan memakan semua yang ada di sini. Oh, kan. Nah, terus pada gambar rantai makanan ini, mana sih yang termasuk mengurai? Yang termasuk mengurainya itu jamur. Nah, dia berfungsi nanti kan elang, setelah elang makan ular, elang mati. Yo, kalau elang mati dibumbui jamur. Nah, terus jamur ini berfungsi untuk menguraikan elang sehingga elang nanti hilang jadi tanah bisa jadi pupuk. Siapa yang mau maju? Ya, kelompok Indra. Jadi di sini ada gambar jari-jari makanan. Nah, di sini di tabel pertama itu ada kupu-kupu. Peran kupu-kupu di sini adalah sebagai konsumen tingkat 1. Jadi kupu-kupu itu memakan tumbuhan sebagai konsumen tingkat 2. Kakak ini memakan konsumen tingkat 1, yaitu memakan belalang ataupun kupu-kupu. 3 ada elang. Nah, elang ini berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak yang memakan katak ataupun ular. Baik anak-anak, dari video tadi dan soal tadi, siapa yang berani menjelaskan? Ya, Zahra dan Yara. Dipersilakan untuk menyimpulkan. Baik, kesimpulannya rantai makanan tadi, urutan makhluk hidup yang saling makan untuk mendapatkan energinya. Kalau jaring-jaring itu ialah gabungan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dari suatu ekosistem. Ya, benar. Yeay! Ya, anak-anak, tadi kan